Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kalau hormati pada teman-teman semuanya, baik dari teman-teman Ansor Kecamatan Buaran ataupun dari teman-teman Ansor dari kecamatan yang lain, dan juga kepada teman-teman yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tentunya adalah sahabat-sahabat dan pemirsa semuanya yang kami muliakan. Alhamdulillah di malam hari ini kami bisa bermuajah dengan panjenengan sedaya dalam acara pembacaan kitab Kasyifatus Saja tentang masalah puasa. Kemudian juga nanti yang insya Allah pembacaan seperti ini sangat bermanfaat sekali kepada kita semuanya. Terlebih saat ini adalah saat di mana kita menjalankan ibadah puasa Ramadan. Marilah kita dahului pembacaan ini dengan baca Al-Fatihah. Semoga kita mendapatkan kemanfaatan. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ilal anbiya mursalin salawatullahi wassalamuhu alaihim ajma'in wa ila atradi jami'i sahabah wa tabi'in lahum ihsanin thumma ila jami'i ulama wal awliya aina ma kana min masyariqil ardi ila maghribi biha wa khususan sultani ala syekh Abdul Qadir Al-Jailani wal jami' al-tis'a radhiyallahu anhu wa ila hadrati masyayikhina wa masyayikhina wa ulama'ina wa jami' ulama'ina rahimahumullah ta'ala subhanahu wa ta'ala abaina wa ummatina wa jadidina wa sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minat wa al-mu'alif Syekh Muhammad Al-Badani wa Syekh rahimahumullah ta'ala subhanahu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi arkanis shaumi. Faslun utawi iki kono fasal suwiji fi arkanis shaumi dalam nerangake pira-pira rukune poso. Arkanuhu utawi pira-pira rukune shaum ai as-shaumi fardhon kana au naflan. Fardhon iku rupa fardu kana ana apa mau shaum au naflan utawa poso sunah. Salah satu asya iku telu suwiji-wiji. Salah satu asya iku telu suwiji-wiji. Pasal ini menerangkan tentang rukun-rukun puasa, di mana rukun-rukun puasa itu baik puasanya fardu seperti hari ini adalah puasa Ramadan, ataupun puasa sunnah seperti halnya puasa sunnah Senin Kamis atau yang lain. Itu ada tiga hal. Ahaduha utawi salah suwijine arkanuhu. Ahaduha utawi salah suwijine arkanuhu niyatun iku niat. Niyatun iku niat lailan ing dalem wengi. Lailan ing dalem wengi likulli yaumin kedue saben-saben dina. Likulli yaumin ing dalem likulli yaumin kedue saben-saben dina fil fardhi ing dalem poso fardu. Fil fardhi ing dalem poso fardu. Rukun yang pertama dari tiga hal tersebut adalah niat. Dan niat ini dilakukan di malam hari. Setiap puasa di harinya maka malamnya harus niat. Artinya setiap puasa 1, 2, 3 hari tiap malamnya harus niat sampai pada bulan Ramadan akhir. Wa mahalluha utawi panggonane mau niat. Wa mahalluha utawi panggonane niat alqalbu iku dalem mati. Wala buddha lan ora kena ora apa ayas tahdira. Yen to amrih ngadirake sapa mau shaim utawa wong hakikata shaumi ing hakikate poso
allati rupane hakikat hiya kang utawi allati al imsaku iku ngeker anil muftiri saking perkara kang mbatalake utawa perkara kang mokelake jami'an nahari dalam sekabehane rina. Jami'an nahari dalam sekabehane rina, kemudian tempatnya niat itu apakah di lisan atau di hati? Jawabannya adalah di dalam hati. Maka bagi kita kalau toh niatnya malam hari maka harus niatnya di hati. Umpama lisannya itu niat kok tapi dalam hatinya tidak, ya maka ini tidaklah dikatakan sebagai niat. Kemudian bagi seorang shaim itu harus melangsungkan hakikat puasa. Itu apa? Yaitu mengekang dari hal-hal yang membatalkan puasa selama 1 hari penuh. Ma'ama sartane perkara yajib kang wajib. Kang wajib sapa as-shaim fi dalem mingkaunihi saking anane mau ma'an Ramadan. Iku saking Ramadan masalan. Sumayak sidun lina sapa mau shaim iku ahadal mustahdir ing nibake iki perkara kang den hadirake. Wala tafilan ora cukup apa niat bil lisani kelawan lisan dunal qalbi dudu utawa ora ati. Tidaklah cukup niat itu dengan lisan tapi hatinya kosong. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Niat isune ora diwaca ning ati langsung bar kaya ngono, semisal ini salat jamaah bar langsung kaya Allahumma sholli ala Muhammad langsung dombandang, langsung orang itu pada berkeliaran ataupun semebar ya, dari masjid dari jamaah, dalam hatinya belum niat sama sekali, ini tidaklah cukup. Kama la yustaratu kaya olehe ora den syaratake apa talaffuzu nglafatake biha kelawan niat. Biha kelawan niat kotan kelawan mesti lakin nahu yung duabu liyu'awinu al-lisanu al-qalba walakin nahu ananging tetapine at-talafut yung dabu ikutin sunahake apa at-talafut liyu'awinu supaya nulungi al-lisanu apa lisan nulungi al-qalba ing ati. Jadi dalam niat itu pada pijakannya adalah setiap malam, dilakukan juga setiap hari, kemudian dalam niat itu dalam hati. Sehingga kalau ada orang misal niatnya itu bukan di dalam hati tapi dalam lisannya, ini tidaklah cukup. Kemudian meski tidak cukup hukumnya sunnah. Jadi dalam lisan itu hukumnya sunnah, yang penting dalam posisi hatinya. Kemudian wa yu'lamulan den waruhi mingkauni mahaliha. Mingkauni mahaliha saking anane panggonane mau niat. Apa ma barang-barang dzikira kang den tuturake apa ma. Annahu launa wa asaum. Annahu kelakuan launawa lamun niat sapa wong asoma ing poso biqalbihi kelawan atine wong utawa shaim fi asna'i sholati dalam tengah-tengahe sembahyang sahat mongko sah apa niyatuhu niate mau shaim utawa wong. Nah, dikembangkan dalam masalah niat niat puasa itu apakah harus ditingkah-tingkah di luar ibadah atau tidak. Ini secara fikih niat ini karena pijakannya dalam hati, sehingga kalau toh ada seseorang dalam sholat semisal Allahu Akbar sembahyang, kemudian dia dalam hatinya saya mau ingat lah, mau niat lah, niat puasa, diniati dalam hatinya niat esuk kalau poso esuk-esuk fardunya bulan Ramadan. Sah apa tidak? Sah. Sebab apa? Sebab pijakannya dalam hati meskipun dalam sholat. Ya kita nggak membahas orang seperti itu dikatakan khusyuk apa tidak, itu permasalahan lain. Wah berarti sembahyangnya orang khusyuk kayak itu permasalahan dia. Ini bahas masalah sah atau tidaknya. Ya, jadi kalau masalah sahnya tetap sah meskipun niatnya itu di dalam sholat. Lah kok ada yang tanya, lah itu sholatnya khusyuk, kemudian sah apa tidak, itu permasalahan lain. Bon, falau nawa
Monggo lamun niat sapa wong lailata awali Ramadhana ing dalem wengine kawitane Ramadan sauma jami'ihi ing poso sekabehane Ramadan lam yakfi monggo ora cukup ligos lam yakfi monggo ora cukup apa mau manawa lighairil yaumil awali marang saliyane dina kang kawitan lakin yang bagi lahu dalika lakin yang bagi nanging sayukja lahu keduwi mau wong utawa shaim apa dalika mengkono-mengkono nawa lailata awali Ramadan sama jamihi. Kemudian permasalahan muncul kalau ada orang niat di malam hari bulan puasa pertama, niat untuk semua hari-hari yang ada dalam Ramadan. Misal seperti pertanyaan yang kemarin, ono wong niat poso Ramadan di permulaan malamnya, tapi untuk 1 bulan boleh apa tidak? Ini jawabannya dalam madzhab sini tidak diperbolehkan. Lam yakfi itu tidak cukup. Maka kalau toh itu terjadi, yang dikatakan puasa ya hari pertamanya saja. Dalam arti besoknya dia harus niat lagi, besoknya lusa dia harus niat lagi. Lakin yang bagi lahu dzalika liyahsulalahu shaumul yaumi alladzi nasiya an-niyat. Waya lakin yang bagian nangis sayuk jalahu kedue mau shaim utawa wong apa dalika mengkono-mengkono niat lailata awali Ramadan liyahsula supaya hasil lahu kedue mau shaim utawa wong apa shaumul yaumi posone dina ala dirupane yaum nasiya kang lali sapa shaim utawa wong an niyata ing niat fihi ing dalem alladzi inda malikin ing dalem mungguhe Imam Malik. Akan tetapi hal ini hukumnya didorong ataupun dianjurkan bagi seseorang yang umpama dia itu takut kalau toh di hari-hari kemudian dia akan lali, akan lupa terhadap niat. Ini berarti pas pertama itu disunahkan untuk jami'ahu. Tapi hal ini harus mengikuti dengan kaulnya Imam Malik, bukan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i tidak boleh, yang memperbolehkan adalah Imam Malik. Ini jawaban saya kemarin di pertanyaan itu. Ini sudah babnya, maka juga saya terangkan kembali. Itu ada 2. Menurut madzhab Syafi'i tidak boleh, tapi kalau menurut madzhab Malik hukumnya boleh. Ya kalau toh mau menggunakan madzhab Malik, ya maka dia harus sudah tahu bahwasanya saya niat seperti ini, macam seperti ini, teknis yang seperti ini, berarti saya juga mengikuti kaulnya Imam Malik. Ya, kalau nggak tahu madzhab Malik, tidak tahu siapa-siapa, ya tidak boleh. Karena pada umumnya kita bermadzhab Syafi'i. Mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada yang perlu dibacakan dalam masalah niat ini, ya. Wa akmaluha. Niat itu yang seperti apa bentuknya niat itu? Wa akmaluha utawi luweh sampurnane niat. Wa akmaluha utawi luweh sampurnane niat ayyakula iku yen to ngucap sapa mau wong utawa shaim. Ngucape nawaitu soma ghatin an adai fardi ramadhani hadhihi sanati bi idhofati ramadan. Ing ucapan nawaitu soma ghatin an adai fardi ramadhani hadhihi sanati ing lafadz nika. Maknane nawaitu niat sapa ingsun soma ghatin ing posone dina sesuk an adai fardi ramadhani hadhihi sanati saking nekake fardune wulan Ramadan ing dalem iki taun. Lafaz iku bi idhofati Ramadhana kelawan ngidhofake lafaz Ramadan ila ismil isyarah marang isim isyarah sing rupane hadis sanati. Artinya kita itu biasa mengucapkan nawaitu soma ghatin an adai fardhi syahri Ramadhana apa Ramadhani geger, ya. Ramadhana nggonku apa? Nggonku Ramadhani yo. Lah nggonmu apa? Ramadhana. Iki sebenarnya piye? Nah, ini masalah teknis nahwu, ya. Ini masalah teknis nahwu. Ini diungkapkan dalam syarah Sifatu saja bahwa dibaca Ramadhani, ya. Nawaitu shauma ghatin an adai fardhi syahri Ramadhani hadisanati. Jadi antara mulai lafal ada fardhu syahri Ramadan hadisanati itu adalah lafaz-lafaz yang saling memudhofkan satu sama lain sampai tumeka lafaz hadisana. Sehingga kalau ada lafaz dari sanati itu menjadi mudhof ilaih, maka lafaz Ramadan ini juga menjadi mudhofnya. Maksudnya kalau kita runtut, nawaitu shauma ghatin an adai fardi Ramadhani atau syahri Ramadhani hadis sanati. Yang saya bicarakan cukup 2 saja.
antara lafaz Ramadan dengan hadis sanati ya. Kalau lafaz Ramadan itu kamu mudhofkan pada lafaz hadis sanah, berarti status isim ghairu munsharifnya menjadi mudhof. Kalau isim ghairu munsharif itu mudhof, maka kembali ke munsharif dalam arti dibaca ni Ramadhani hadis sanati. Lah hadis sanatinya menjadi mudhof ilaih. Lah kalau kamu mau membaca Ramadhana ini boleh, tapi lafal hadis sanat ini dibaca hadis sanata, jangan hadis sanati. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadis sanata. Kok kenapa hadis sanata? Sebab kalau lafal hadis sanata, maka hadis sanata ini menjadi dhorof. Nah, ataupun dengan nasab mengira-ngirakan huruf syir yang dibuang. Ai fi hadis sanati, fi-nya dibuang kemudian hadis sanata. Lah Ramadannya kamu tetap membaca munsharif, ghairu munsharif menjadi lafaz fardhi Ramadhana. Itu boleh. Jadi kalau Ramadhana ya hadis sanata, kalau Ramadhani hadis sanati. Sing ana apa Ramadhana tapi hadis sanati kuwi ora ngerti nahwu, ya. Ini saya enggak mengatakan apakah tidak mengelak-elakkan, tidak, itu yang bicara kitab. Dalam arti susunan itu ada mudhof, ada mudhof ilaih. Isim ghairu munsharif itu jika dijerkan dibaca dengan fathah, tapi kalau toh dimudhofkan akan kembali munsharif, maka dibaca sesuai dengan alamat semula, yaitu menggunakan kasroh wajurrobil fathati mala yang syarif malam yudhof au yakuba al syarif, seperti dalam alfiah begitu. Jerkanlah isim ghairu munsharif dengan fathah selama tidak menjadi mudhof ataupun tidak menjadi mudhof ilaih. Itu dalam nahwunya seperti itu. Lah secara murad, ya secara murad itu berbeda. Kalau kamu baca an ada'i fardhi syahri ramadhana hadis sanati, ini saya mau puasa Ramadan. Bu Ramadan tahun kapan? Senajan ana lafaz di sana karena tidak dimudhofkan. Tapi kalau kamu mudhofkan, saya puasa Ramadan hadis sanati, berarti Ramadan ini tahun iki. Nah itu secara lafziyah nahwu ini penting bagi orang-orang yang suka nahwu. Dalam arti yang suka belajar nahwu ya dia harus tahu tentang itu. Lah kalau kita mau membahas masalah sah dan tidak, nah yang penting niatin nang ati. Dalam artinya bagaimana? Kalau dalam artian niatin sun kula poso Ramadan ing sesuk ya sah senajan mau mbuh Ramadan, mbuh mau Ramadhani, tapi itu tidak membahas ilmiah nahwunya. Kalau kita membahas ilmiah nahwunya itu ada yang benar, ada yang keliru. Sehingga yang perlu diluruskan, kalau mau membaca hadis sanati harus dibaca Ramadhani. Bon. Yang kedua, wasaniha tarku muftirin. Rukun yang kedua adalah utawi kang kaping kalih mau apa? Asya iku tarku muftirin ninggal perkara kang batalake. Min musuli ainin saking tumekane perkara limang fadin marang perkara kang nerus utawa panggonane perkara nerus bolongan-bolongan cara gampangane maftuhin kang den buka utawa kang kabuka min jaufin saking weteng katana wali amin kaya merkoleh panganan wa ing kala senajan sithik kasim simatin kaya dene slilit panganan wanuk tote main lan tetesane mau banyu wa khalis lan mlebuake suwi-wiji fil fami dalam napa ing dalam tutuk. Lah ini yang rukun kedua adalah meninggalkan ataupun menghindari hal-hal yang sampai masuk pada manfaat. Hal-hal yang masuk pada bolongan-bolongan lubang-lubang yang ada di anggota badan kita. Termasuk apa? Termasuk kuping, ya, kuping kanan kiri. Kemudian apa? Hidung, mulut, jelas ini mulut ini, ya. Mulut, kemudian juga dubur dan kubul. Dubur dan kubul. Kubul depan, dubur itu belakang. Ini jangan sampai ada hal-hal yang masuk. Nah, kalau mata semisal bagaimana tetes mata? Tetes mata ini bukan manfaat, ya. Jadi kalau mata itu semisal umpama ada orang wudu meripati kepedesan tidak sabun, atau mandi meripati kepedesan tidak sabun sehingga meripati perih batal puasa napa mboten? Ya mboten, sebabnya itu bukan manfaat, meskipun itu ada rasa-rasa yang ada dalam mata maupun yang ada dalam tenggorokan. Biasanya mata itu kan nanti salurannya itu kan sampai ke tenggorokan sini, tapi tidak lewat lisan. Ini hukumnya tetap tidak membatalkan puasa. Contoh sampean semisal ada orang
eh, tetes mata, mripate lara, tetes tes nang kene. Mesti no pahit-pahite, nggih. Ada pahit-pahitnya. Itu pahit-pahit yang seperti itu hukumnya tidak bermasalah. Sebab masuknya obat itu bukan dari manfaat tapi dari jalur mata. Mata itu bukan termasuk manfaat. Bon dakiron halika wong kang nuturake, wong kang kelingan. Mukhtaron tur wong kang tingkah pamilih ghaira jahilin tur wong kang ora jahil, tegese wong sing ngerti, makdurin kang mundur sapa mau jahil. Orang-orang tersebut semisal meninggalkan perkara yang muftir ini bisa dikatakan batal puasanya itu jika orang itu memang betul-betul orang sing ngerti, ya, orang sing ngerti utawa wong sing dalam keadaan mukhtar. Mukhtar niku tingkah pamilih. Wayaftirulan batal sapa asaimu wong kang poso bisa ing lawan suwi-wiji mindalika saking mengkono-mengkono muftirin. Idza ta'amad dan alikane jarak sapa mau shaim waqtaron pamilih iku mboten dipeksa sapa mau shaim wa alimalan ngawruhi sapa mau shaim bitahrimihi kelawan harame mau muftirin au jahilun utawa wong jahil ghairu ma'dzurin kang ora udzur. Jadi seseorang yang alim ngerti iku ora oleh dilakoni kok dilakoni posane batal, utawa jahil tapi sing ghairu ma'dzur. Lah jahil itu ada dua, orang bodoh itu ada dua, ada jahil ma'dzur, ada jahil ghairu ma'dzur. Yang pertama jahil ma'dzur itu jahil yang di sepuro lah, ketika hal-hal hal-hal yang puasa, semisal tadi melakukan sesuatu yang dia itu tidak tahu, ini di sepuro. Ini bagi jahil ma'dzur itu semisal orang mu'alaf, ya, orang baru masuk Islam, kan belum ngaji sampai hal-hal yang sulit-sulit, apalagi sampai puasa, kadang wudu aja belum belajar, tapi dia sudah melakukan ibadah-ibadah yang dia itu tahu. Semisal dia kok ikut-ikutan puasa, ada hal-hal yang belum dia tahu, dia melakukan tadi korok-korok kuping semisal, ya, ada berarti sesuatu masuk ke telinga, ini kan membatalkan puasa. Ya bagi dia karena belum tahu dan dia itu seorang pengaji langsung seakekean kan mboten teko sithik. Lah iki orang seperti itu namanya jahil ma'dzur sehingga hukumnya tetap sah, ya. Ibadahnya tetap sah. Lah beda dengan jahil yang ghairu ma'dzur. Jahil ghairu ma'dzur itu orang yang bodoh tapi enggak mau belajar. Semisal ya bukan orang mu'alaf, ya di lingkungan orang-orang yang banyak tahu tentang ilmu agama. Tapi hal-hal yang sifatnya waqi'iyah seperti itu dia nggak tahu. Masa orang di komunitas, misal kita orang Nahdliyin, orang NU di komunitas banyak kiai, banyak ustadz, misal membatalkan puasa saja, yang contohnya ya, misal contohnya korok-korok kuping, itu saya bingung batal apa korok-korok kuping, tapi kan berarti terlalu. Namun setelah sudah ada perkara yang masuk ke telinga, meskipun itu bukan obat, nah ini kan termasuk perkara yang sudah bisa diterka oleh orang-orang meskipun dalam halayak umum, bukan orang-orang yang harus alim. Ini namanya jahil ghairu ma'dzur. Lah kaya ngono kok iso ngerti sampean NU podo NU, malah aku duwe sagem banser barang lho kok kaya ngono ora ngerti. Ini namanya ghairu ma'dzur. Itu hukumnya batal. Itu dengan yang pertama. Bon, itu yang rukun yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah wasalisu utawi kaping 3 asya saimun iku wong kang poso. Kala dawuh sapa Imam Suwaifi udda den wilang-wilang sapa saimu wong kang poso hunang dalam kene bab ruknan ing rukun li adami wujudi suratin krana ora anane wujude bentuk lisomi kedue poso fil khariji dalam kenyataane kama finahwil ba'i kaya contoh finahwil ba'i dalam padane napa? Padane jual beli bikhilafinahu sholati kelawan bedane padane salat. Nah, kenapa rukun yang ketiga adalah puasa? Orang yang puasa, kenapa orang puasa kok dikatakan rukun? Bukan tindakan puasanya, kok orang puasanya. Sebab orang puasa itu ya dalam ibadah puasa itu ya puasa itu tidak bisa diwujudkan, ya, puasa itu tidak bisa diwujudkan. Coba sekarang saya mau katakan, kamu tahu puasa? Tahu puasa? Tahu.
terus puasa ki wujude kaya apa? Kan nggak tahu. Puasa itu kan karena imsak, ngeker saking perkara hal-hal yang membatalkan. Tapi kan kita tidak tahu sejati perbuatan puasa itu seperti apa. Apakah harus imsak itu kemudian dia ngeker, kemudian harus melakukan ibadah semisal tilawatil Quran ataupun membaca sholawat ataupun yang lain, itu kan tidak dibentukkan seperti itu. Beda dengan sholat. Kalau semisal sampean sembahyang, wis di sembahyangmu wong aku udah ngurus sampean sembahyang. Lah ini berarti sholat itu butuh adanya bentuk. Ibadah sholat itu bisa dibentukkan, kalau ibadah puasa tidak bisa dibentukkan. Nah makanya ulama ini ya Syekh Nawawi Al-Badri mengatakan, kenapa seseorang yang puasa dikatakan rukun dalam masa ibadah puasa? Karena puasa itu tidak bisa dibentukkan sehingga orangnya diikutkan. Itu seperti itu. Bon, ya ini puasa ada 3, ada hal yang perlu kita ketahui tentang masalah tersebut. Mungkin ada yang ditanyakan? Belum? Kalau tidak ada ditanyakan, ini saya bacakan furu'un ya. Furu'un, hal yang sangat penting nih. Furu'un utawi kikono furu' utawi kena cawangan suwiji. Wayang bagilan sayuk jopal ihtirazu al-ihtirazu jogo halatal istinjain dalam nalikone istinja. Halatal istinjain dalam nalikone istinja li annahu mata adkhala tarafa asbuhi tuburahu aftara. Li annahu kono satemene mau wong mata adkhala iku nalika kapan-kapan manjingake sapa mau wong utawa mustanji utawa shaim tarafa usbuhi ing pucuke pira-pira drijine mau shaim duburahu ing dubure mau shaim aftara monggo batal sapa mau shaim. Bagi orang yang istinja itu orang yang baru berak atau baru buang air. Ini ketika siang hari bagaimana? Ini biasa menjadi dongengan, menjadi obrolan. Wong poso ki oleh ora nek istinja utawa wong poso ki oleh buang air apa tidak. Nah, itu jarane batal sampean kuwi batal. Tapi dalam kitab Mubtilatul Poso ora ana keterangan berak niku batalake poso. Sajane apa sing bisa batalke poso lan apa sing ora batalke poso. Lagi sing batalke poso niku nalika istinja niku tangane utawa drijine salah sijine mlebu. Lah ya. Iki nek semisal ini hati-hati. Jadi kalau orang itu berak ataupun orang buang air siang hari boleh. Bahkan itu justru malah dianjurkan daripada nanti dia akan mengakibatkan penyakit karena menyimpan sesuatu bakteri terlalu lama di dalam tubuh kan tidak baik. Nah ini daripada penyakit seperti itu ya silakan. Tapi ketika istinja jangan jangan sampai usbu ataupun driji ini akan masuk pada area duburnya itu. Jadi kalau bersih ya di zahirnya saja ataupun di luarnya saja, sampai ke dalam-dalam. Kalau sampai ke dalam-dalam ini hukumnya nopo batal. Walau adna syai'in min ra'sil anwilah. Walau adna syai'in senajan iku luweh ansor andap-andapis perkara min ra'sil anwilati sangking pucuke napa? Sangking pucuke driji, meskipun hanya yang masuk ke dubur itu adalah pucuknya saja, sedikit saja. Ini hukumnya batal. Nah, maka ini harus diperhatikan bagi seseorang yang mempunyai hajat di siang hari. Nah ini harus hati-hati. Boleh apa tidak boleh, bahkan dianjurkan. Yang penting hati-hati niku. Maka ya, mohon. Kemudian yang terakhir adalah bagi orang-orang niki ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walau adkhalahu fi ihlilihi au udunihi audan fawasara ilal batin aftara. Walau adkhala namun manjingake sapa mau wong fi ihlilihi ing dalem bolongan ngarep. Ihlil niku wong lanang, nek wong wadon iku jenenge farji, nek wong lanang jenenge ihlil. Niku dibolongi semisal mriku ataupun dalam udunnya di dalam apa? Di dalam kupingnya audan ing niku ing kayu fawasala mongko tumeka apa audan ilal batin marang jero aftara mongko batal.
Nah, ini hukumnya batal memasukkan hal-hal yang seperti tadi, apakah bentuknya berupa anmilah, driji, ataupun bentuknya berupa apa mau, kemudian kayu, nah, kayu digorok-gorok akhirnya kuping, niku hukumnya batal. Senajan itu dudu panganan. Nanti ada lagi dawa. Ini kalau saya bacakan panjang sekali. Dawa itu adalah obat, ya. Kalau tidak penyakit, ya. Nah, memasukkan obat bagaimana? Obat itu ya kalau memasukkannya itu dari jalur ini ya, jalur astagfirullahaladzim, jalur mulut, ini jelas ya, masuk ngombe awan-awan ngombe obat itu jelas batal ya, maklum itu ya. Tapi obat itu biasanya ada suntik, ada kalanya suntik, ada kalanya dari suntik itu dari apa namanya lengan ataupun ada bius di sini. Ini memasukkan obat seperti itu bagaimana? Itu dawuhnya Imam siapa? Syekh dalam kitab Hasyiatul Jamal itu diterangkan ada dua pendapat. Yang satu ulama mengatakan batal. Sebab apa? Adalah dawa, adalah obat. Baik nanti yang ada di sini di pantat ya, di atas pantat itu bokong itu, ataupun yang ada di lengan, semuanya itu adalah obat ya, Mak. Dan obat itu akan mengalir pada bagian-bagian sel-sel tubuh yang itu memproses untuk mengeluarkan penyakit, semuanya itu hukumnya batal. Tapi kalau pendapat yang kedua tidak, ya. Pendapat yang kedua tidak, sebab apa? Meskipun itu ada obat yang mengalir pada tubuh, kemudian juga ada reaksi melawan penyakit ataupun bakteri, tetapi itu masuknya bukan dari jalur manfaat yang ada 6 tadi. Tetapi kalau ini pendapat yang kedua, sehingga kalau orang bertanya bagaimana suntik itu, pilihlah, ada dua pendapat, ada ulama yang memperbolehkan, ada juga yang mengatakan batal. Silakan mau pilih yang batal, ya berarti ngondoni. Dan semisal mau pilih yang mengatakan itu tidak batal, ya silakan meneruskan puasanya. Ya itu saja dari saya yang bisa saya bacakan tentang kitab Sifat saja. Untuk materi selanjutnya masalah mengkondoni puasa dan masalah kafarotnya. Mohon itu saja, mudah-mudahan manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.